Banyak yang ingin memilikimu, tapi tidak semuanya datang dengan niat baik. Kamu sedang jadi pusat perhatian, dan itu membuat sebagian orang terpesona, sementara yang lain justru terbakar oleh rasa iri. Siapkah kamu menghadapi semua dinamika ini? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu jadi rebutan, tapi banyak orang yang sirik karena hal itu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Queen of Pentacles yang muncul di awal sebagai simbol utama dari siapa dan bagaimana dirimu sesungguhnya. Sebagai sosok yang memiliki fondasi hidup yang sangat kokoh dan stabil, yang dibangun dengan penuh ketekunan, kerja keras yang konsisten, serta kesabaran yang tak pernah berkurang, sehingga kamu mampu menapaki semua proses dan tantangan hidup ini dengan penuh keyakinan dan kekuatan batin yang luar biasa. Kamu bukanlah individu yang tiba-tiba muncul dengan keberhasilan besar tanpa melalui perjuangan dan pengorbanan yang panjang, melainkan seseorang yang telah melewati berbagai lika-liku perjalanan hidup yang penuh dengan jatuh bangun, luka-luka, dan pelajaran berharga yang akhirnya membentukmu menjadi pribadi yang dewasa dan bijaksana. Setiap langkah yang kamu ambil, dari yang kecil hingga yang besar, adalah hasil dari proses panjang yang penuh dengan tekad, ketekunan, dan ketabahan. Mulai dari perjuangan di masa lalu yang penuh dengan malam-malam panjang penuh keraguan dan ketakutan, hingga saat-saat di mana kamu harus bangkit kembali dari keterpurukan dan bangun lagi dengan semangat dan energi baru. Kamu adalah pribadi yang mandiri, yang tidak menggantungkan diri pada orang lain untuk mendapatkan validasi, pengakuan, atau dukungan apapun, karena kamu memahami bahwa kekuatan sejati dan kepercayaan diri yang paling kokoh harus berasal dari dalam dirimu sendiri, bukan dari pujian atau pengakuan dari luar. Kamu berdiri di atas tanah yang kamu cangkul dan pelihara sendiri, menanam benih-benih harapan dan cita-cita dengan penuh perhatian dan kasih sayang, kemudian memupuknya dengan doa dan usaha yang tulus, dan akhirnya menuai hasil dari kerja kerasmu itu dengan penuh rasa syukur dan bangga. Stabilitas yang kamu miliki, yang seringkali terlihat dari luar, sebagai keberhasilan materi, kekayaan, atau pencapaian secara lahiriah, sebenarnya jauh lebih dari itu. Karena stabilitas sejati yang kamu bangun adalah tentang kekuatan mental dan emosional yang tidak tergoyahkan. Sebuah kekuatan yang tenang, lembut, tetapi sangat kokoh, mengalir dari dalam dirimu dan mampu menopang segala badai kehidupan yang datang silih berganti. Namun, justru karena semua kualitas luar biasa yang kamu miliki, karena sinar dan aura yang kamu pancarkan begitu terang dan memikat, karena kehadiranmu mampu memancarkan energi yang damai sekaligus kuat, serta ketenangan yang mendalam dan penuh kepercayaan diri yang terpancar dari sikap dan kepribadianmu. Muncul satu sosok yang merasa terganggu dan terusik oleh keberadaanmu itu. Sosok yang mungkin berasal dari masa lalu yang penuh luka dan penderitaan, atau mungkin dari orang-orang di sekitarmu yang berpura-pura menjadi bagian dari lingkaran terdekatmu, tetapi sebenarnya mereka mulai merasakan kegelisahan dan kecemasan yang tidak mereka pahami secara jelas, dan yang akhirnya memunculkan rasa terganggu dan terganggu secara batin. Mereka merasa terganggu, bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, atau karena kamu menyerang mereka secara langsung, tetapi karena kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa kecil dan tak berarti di hadapan kekuatan dan keindahan yang kamu pancarkan. Mereka merasa seperti bayangan yang kehilangan bentuk dan identitasnya ketika disinari oleh cahaya terang dan akurat dari dirimu, dan mereka merasa seperti makhluk yang terserang oleh rasa iri dan dengki yang membakar hati mereka secara perlahan tapi pasti, yang membuat mereka ingin menjatuhkan, menjauhkan, atau bahkan memusnahkan energi positif
dan kedamaian yang kamu bawa. Dan sayangnya, alih-alih berkaca dan bertumbuh dari rasa iri dan ketidakpuasan mereka itu, mereka memilih untuk melawan dan menentang cahaya dan energi baik yang kamu pancarkan dengan cara yang kelam, penuh niat buruk, dan penuh tipu daya. Kemudian, muncul kartu Seven of Cups yang terbalik dalam pembacaan ini, yang secara simbolis membuka tirai dan mengungkapkan motif dan niat mereka yang sebenarnya yang selama ini tersembunyi di balik sikap dan perilaku mereka yang tampak biasa dan tidak mencolok, tetapi sebenarnya tersembunyi sebuah niat yang sangat licik dan penuh tipu daya. Mereka tidak hanya merasa terganggu oleh keberadaanmu, tetapi juga mulai menyusun berbagai cara dan strategi untuk menutupi dan memadamkan cahaya dan energi positif yang kamu pancarkan. Mereka berusaha memutarbalikkan kenyataan, mengubah fakta dan data yang ada, dan menciptakan versi palsu dari siapa kamu sebenarnya supaya mereka bisa menekan dan melemahkan kekuatanmu, sehingga mereka mampu menempatkan dirimu dalam posisi yang lebih rendah dan tidak berdaya di mata orang lain. Dalam diam dan bisik-bisik penuh racun, mereka menyebarkan kebohongan dan fitnah, menebar keraguan dan ketidakpastian di hati dan pikiran orang-orang di sekitarmu, berharap bahwa semua yang telah kamu bangun, kepercayaan, hubungan, reputasi, akan runtuh dan hancur oleh kabut kebohongan dan tipu daya yang mereka tebarkan. Mereka menanamkan keraguan dan ketidakpercayaan secara perlahan, seolah-olah ingin menyingkirkan semua yang baik tentang dirimu, dan menggantinya dengan ilusi dan kebohongan yang memutarbalikkan kenyataan dan menyesatkan orang lain. Tetapi, energi dari kartu Seven of Cups yang terbalik ini juga membawa pesan dan harapan yang besar, bahwa ilusi dan tipu daya ini tidak akan bertahan lama, dan bahwa topeng dan kedok yang mereka pakai akan segera jatuh dan tersingkap oleh angin kejujuran dan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Kabut kebohongan yang selama ini menutupi semua keindahan dan keaslian dirimu akan tersibak dan menghilang oleh kekuatan keberanian dan integritas, dan pada akhirnya kebenaran akan kembali bersinar lebih terang dan lebih kuat dari sebelumnya. Serta mereka yang berusaha menutupi dan menyembunyikan kebenaran akan menyadari bahwa hati yang jernih dan intuisi yang tajam akan selalu mengenali siapa kamu yang sebenarnya, di balik semua tipu muslihat dan ilusi yang mereka ciptakan. Setelah itu, muncul kartu Nine of Cups yang melambangkan kepuasan batin, pencapaian, dan keberuntungan yang datang setelah melewati perjalanan panjang penuh perjuangan dan pengorbanan, yang menunjukkan bahwa kamu saat ini berada di tempat yang sangat kuat dan kokoh, tidak hanya dalam hal keberhasilan dan pencapaian materi maupun simbolik, tetapi juga dalam rasa syukur dan kebahagiaan batin yang kamu rasakan setiap hari saat menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian dan rasa penuh arti. Kamu memandang hidup bukan sebagai sebuah kompetisi dan perlombaan tanpa henti yang hanya menuntut kemenangan dan keberhasilan semu, tetapi sebagai sebuah ruang yang penuh peluang dan kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan berbagi dengan sesama, serta sebagai ladang yang subur untuk menanam kebaikan dan menunggu hasil dari benih yang kamu tanam dengan penuh ketulusan dan niat baik. Kamu tahu bahwa apa yang kamu capai dan raih bukan hasil dari manipulasi, tipu daya, atau pengaruh dari orang lain, melainkan merupakan buah dari kerja tulus dan niat yang murni dari hati yang bersih dan penuh kejujuran. Kamu merasa bangga dan bersyukur atas perjalanan dan perjuanganmu, karena setiap langkah yang kamu lalui, setiap pengorbanan dan kerja kerasmu adalah bagian dari proses pembelajaran dan penguatan diri yang membentukmu menjadi pribadi yang semakin dewasa, bijaksana, dan penuh kedamaian batin. Tetapi, di balik semua keberhasilan dan kebahagiaan itu, tersimpan sebuah ironi yang menyakitkan dan menyentuh hati. Bahwa justru ketika kamu menuai hasil dari benih kebaikan dan kerja keras yang kamu tanam dengan penuh ketulusan, mereka yang tidak mampu menanam apapun,
yang hidupnya penuh kekurangan dan ketidakpedulian, justru menjadi yang paling keras dan paling bising dalam menggugat dan mengkritik keberhasilanmu. Mereka yang tidak mampu berkarya dan berjuang menjadi yang paling sibuk dan penuh kecemburuan terhadap keberhasilan dan kebahagiaanmu, dan mereka mengekspresikan rasa gerah dan tidak suka terhadap keberhasilanmu itu dengan cara yang sangat tidak sehat dan merusak, yang justru memperlihatkan bahwa mereka tidak mampu menangkap makna dan nilai dari usaha dan perjuanganmu selama ini. Rasa gerah dan iri hati yang mereka rasakan terhadap keberhasilan dan kebahagiaanmu tampak sangat jelas dalam kartu Ten of Wands, yang menggambarkan beban dan tekanan berat yang mereka tanggung akibat rasa iri dan cemburu yang membara di hati mereka. Sehingga setiap keberhasilanmu seolah-olah menjadi beban dan tekanan tambahan yang membuat mereka merasa semakin terbebani dan semakin kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Mereka tidak mampu memahami dan menerima bahwa keberhasilanmu adalah buah dari usaha dan kerja kerasmu sendiri, bukan hasil dari manipulasi atau tipu daya, melainkan dari ketekunan dan kejujuran yang kamu pegang teguh. Mereka tidak mampu melihat bahwa keberhasilan dan kebahagiaanmu itu adalah buah dari perjuangan panjang dan konsisten, bukan hasil dari pengkhianatan, kebohongan, atau kekuatan sesaat. Akibatnya, mereka terus mencari celah dan peluang untuk menjatuhkanmu, menunggu dan mengintai saat kamu tampak lelah, tergelincir atau lengah agar bisa menyerang dan mengurangi kekuatanmu. Bahkan mungkin untuk menjatuhkan posisimu yang selama ini kamu bangun dengan kerja keras dan integritas. Tetapi, kamu harus menyadari bahwa semua tekanan dan konflik ini tidak datang semata-mata dari kekuatan eksternal dan orang-orang di sekitarmu, melainkan berasal dari pikiran dan perasaan negatif yang mereka pelihara dan biarkan berkembang di dalam hati mereka sendiri. Sehingga mereka menaruh energi dan perasaan iri yang tidak pernah berujung, dan mereka tidak menyadari bahwa kekuatan sejati dan kedamaian sejati hanya akan muncul jika mereka mampu mengatasi dan melampaui rasa iri dan dengki itu. Di saat yang sama, muncul kartu Queen of Pentacles sebagai pengingat bahwa kamu adalah pribadi yang sangat kuat dan mampu menjaga keseimbangan di tengah hingar-bingar konflik dan kekacauan yang terus berkembang, yang mampu mengelola hidup dan emosimu sendiri dengan sangat baik dan bijaksana. Tidak mudah tergoda atau terjebak dalam permainan energi negatif dari mereka yang iri dan dengki. Dan kamu tahu bagaimana menetapkan batas serta menjaga jarak dari energi yang merusak dan memperlemah kedamaian batinmu. Kamu tidak membiarkan siapapun merusak keseimbangan dan kestabilan yang telah kamu bangun dengan susah payah, karena kamu sadar bahwa kekuatan sejati dan kedamaian sejati tidak datang dari keberhasilan materi dan kekayaan semu, tetapi dari kemampuan menjaga hati dan pikiran tetap bersih, jernih, dan penuh kedamaian, serta dari keberanianmu untuk tetap menjadi dirimu sendiri, dan tetap teguh dalam nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, sekalipun dihadapkan dengan tekanan dan godaan dari luar. Kamu adalah Queen of Pentacles yang penuh kelembutan dan ketegasan, yang mampu memberi dan berbagi tanpa kehilangan identitas dan integritas diri, dan yang mampu menjaga keseimbangan hidup dan hati dengan penuh kecerdasan dan rasa tanggung jawab. Namun, di balik semua kekuatan dan ketenangan itu, muncul kartu Three of Swords yang muncul dalam posisi reversed, yang menunjukkan bahwa kamu sedang menjalani proses penyembuhan dari luka-luka lama yang pernah kamu alami. Baik luka karena cinta yang dikhianati, hubungan yang berakhir menyakitkan, maupun luka dari pengkhianatan dan ketidakadilan yang pernah menimpa dirimu. Kamu mulai menyadari dan memahami bahwa tidak semua orang dan bukan segala sesuatu memang layak dan pantas kamu bawa dan rawat dalam perjalanan hidupmu. Karena kamu tahu bahwa menjaga jarak dan memberi ruang adalah bagian dari bentuk mencintai dan menghargai diri sendiri. Agar kamu tidak terus-menerus menyiksa diri dengan mengingat dan menghidupkan kembali luka dan rasa sakit yang pernah kamu alami.
Kamu mulai menata ulang dan memperbaiki diri, memperkuat ketahanan batin, serta membangun kembali kepercayaan dan keyakinan bahwa luka-luka itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan yang akan membentukmu menjadi pribadi yang semakin dewasa dan penuh kedamaian. Kamu menyadari bahwa perjalanan ini harus dilalui dengan keberanian untuk melepaskan dan mengikhlaskan, agar kamu bisa melangkah ke depan dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih tenang, tanpa terbebani oleh beban masa lalu yang tidak perlu lagi kamu bawa. Keseluruhan prediksi ini menceritakan tentang perjalanan seorang individu yang sedang atau akan mengalami proses naik dan berkembang secara batin dan jasmani. Bukan hanya dalam hal keberhasilan materi, kekayaan, atau hubungan asmara, tetapi juga dalam perjalanan kedewasaan, pencerahan, dan penyadaran diri. Kamu menarik perhatian karena keaslian dan kekuatan energi yang kamu pancarkan, yang mampu memikat dan menginspirasi banyak orang melalui ketenangan dan kedalaman batinmu yang luar biasa. Tetapi kamu juga sedang diawasi dan diikuti oleh energi yang iri dan cemburu dari mereka yang merasa terganggu dan tidak nyaman dengan keberhasilan dan kebahagiaanmu. Sehingga semesta mengingatkan agar kamu tetap menjaga keseimbangan dan batasan, agar tidak semua orang mampu menyentuh energi murnimu, dan agar kamu tidak terjerumus ke dalam permainan dan energi negatif yang berusaha mengacaukan kedamaian batinmu. Maka ingatlah, menjadi pusat perhatian memang menyenangkan dan membanggakan, tetapi juga penuh tantangan dan ujian yang harus dihadapi dengan bijaksana dan penuh kewaspadaan. Kamu telah sampai sejauh ini bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena keberanianmu, kecerdasanmu, serta ketekunan dan ketabahanmu dalam menapaki setiap langkah hidup. Maka, teruslah bersinar, dan jangan pernah membiarkan cahayamu redup karena kekhawatiran, ketakutan, atau tekanan dari orang lain. Jadilah seperti matahari yang tetap bersinar terang, meskipun awan gelap berusaha menutupi cahayanya. Karena pada akhirnya, cahaya sejati akan selalu menemukan jalannya untuk menerangi dunia, dan begitu pula dirimu yang akan terus bersinar dan memberi inspirasi serta harapan kepada banyak jiwa yang membutuhkan cahaya dan kekuatan dari dalam dirimu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 2020 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.